Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan semangat pagi untuk memulai hari ini. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Untuk pembelajaran komunikasi bisnis pada hari ini, kita masih memasuki ke pembahasan penulisan surat niaga dalam bisnis. Pada minggu lalu, saya sudah menjelaskan mengenai dasar surat dan kalian membuat mind mapping mengenai surat niaga. Nah, untuk hari ini, saya ingin mengulas sedikit atau memberikan penjelasan sedikit mengenai surat niaga yang telah kalian buat nih dalam mind mapping, yaitu kita membahas mengenai pengertian surat niaga, dasar penulisan surat niaga, tahapan penulisan surat niaga, kemudian ada jenis dan fungsi surat niaga, yang terakhir alur surat niaga. Masuk ke dalam pembahasan pengertian surat niaga. Jadi teman-teman, surat niaga itu merupakan surat yang biasa digunakan oleh seseorang atau badan yang menyelenggarakan usaha atau kegiatan perdagangan untuk mencari keuntungan. Usaha-usahanya itu meliputi perniagaan, perindustrian, atau usaha yang menyediakan jasa seperti perusahaan pengangkutan, bank, asuransi, dan sebagainya. Atau secara singkat bahwa surat niaga ini merupakan surat yang dibuat atau ditulis untuk kepentingan bisnis atau perdagangan. Masuk ke dalam pembahasan dasar penulisan surat niaga. Perlu kalian pahami bahwa penulisan surat niaga atau surat bisnis ini sangat berbeda dengan penulisan surat dinas. Perlu diketahui juga bahwa penulis surat bisnis mempunyai tujuan yang sangat khusus, yaitu bagaimana surat itu dapat meyakinkan mitra bisnis kalian. Ringkasnya, dalam penulisan surat niaga harus mempunyai tujuan yang fokus. Maksudnya, tulisan surat bisnis atau surat niaga harus dapat memberi solusi atas masalah yang dihadapi mitra bisnisnya. Isi surat bisnisnya juga harus mampu menyampaikan informasi secara efektif atas apa yang dibutuhkan oleh mitra bisnis. Selanjutnya bersifat ekonomis. Maksudnya, gaya tulisan yang digunakan oleh surat bisnis dalam mengemukakan ide-ide harus jelas, singkat, tidak bertele-tele, dan dapat dipahami oleh pembacanya. Selanjutnya yaitu berorientasi pada pembaca. Maksudnya, kandungan surat bisnis harus berkonsentrasi dan memandang sebuah masalah dari sudut pandang atau perspektif mitra bisnis sebagai pembaca surat yang dimaksud, bukan dari perspektif diri. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu tahap penulisan surat niaga. Nah, dalam tahap ini terbagi menjadi 3, yaitu prapenulisan, penulisan, dan merevisi. Dalam tahap prapenulisan yaitu menganalisis, di mana tentukan tujuan, pilihan, bentuk saluran yang paling tepat, visualisasikan audiensi. Kalau mengantisipasi, tampakkan diri dalam posisi pembaca, prediksi reaksinya terhadap pesan, mengadaptasi, pertimbangkan cara untuk membentuk pesan sehingga bermanfaat bagi pembaca. Untuk penulisannya ini terbagi menjadi tahap penelitian, yang dimana kumpulkan data secara formal dan informal, munculkan ide melalui brainstorming dan diagram tandan. Tahap pengorganisasian, kelompokkan ide ke dalam daftar atau bagan, pilihlah strategi langsung atau tidak langsung. Penyusunan, tulislah draft pertama lebih disukai dengan program pengolah kata yang baik. Selanjutnya merevisi. Pada tahap ini adapun tindakan yang dilakukan yaitu revisi. Revisilah kejelasan, nada, keringkasan, dan ketegasan. Kemudian koreksi untuk memverifikasi ejaan, tata bahasa, tanda baca, dan format. Kemudian evaluasi. Bertanyalah pada diri apakah hasil akhir itu akan mencapai tujuan. Masuk ke dalam pembahasan jenis dan fungsi surat niaga. Jadi, secara umum surat niaga ini biasa diterapkan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi bisnis dengan beberapa jenis, seperti surat penawaran, surat permintaan, surat pesanan barang atau jasa, surat pengiriman barang, surat pengakuan penerimaan pembayaran, surat permintaan untuk penangguhan pembayaran, surat keberatan, surat pengaduan, surat tagihan, dan surat edaran, serta surat telegram dan penegasannya.
Untuk fungsi surat niaga sebagai bukti nyata hitam di atas putih, khususnya surat perjanjian, kemudian sebagai alat pengingat, sebab surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika memang dibutuhkan. Sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya, sebagai alat promosi, sebagai bahan untuk mengambil suatu keputusan, dan yang terakhir sebagai bukti tertulis dari sejarah transaksi. Untuk pembahasan alur surat niaga bisa dilihat pada layar teman-teman. Yang pertama di sini alurnya yaitu surat permintaan penawaran, kemudian yang kedua surat pesanan barang, ketiga surat penagihan, keempat surat penangguhan pembayaran, kelima surat pengaduan atau klaim, yang terakhir surat perjanjian. Setelah mengetahui alur surat niaga secara singkat, untuk lebih memahaminya lagi kita akan membahas satu persatunya, yaitu dimulai dari surat permintaan dan penawaran. Apa sih surat permintaan dan penawaran itu? Nah, di sini menjelaskan bahwa surat permintaan penawaran adalah surat yang dikirimkan kepada penjual oleh calon pembeli dengan maksud meminta informasi mengenai harga dan keadaan barang serta persyaratan mengenai jual beli barangnya. Adapun isi pokok surat permintaan dan penawaran, yang pertama, calon pembeli meminta informasi yang lengkap mengenai produk dan harga setiap produknya. Kemudian calon penjual akan membalas surat permintaan penawaran tersebut dengan melampirkan katalog atau brosur harga produk. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan bagi calon pembeli membuat surat permintaan penawaran, seperti menetapkan jenis barang dan waktu barang tersebut diperlukan, meminta informasi yang lengkap tentang cara pembayaran, syarat penyerahan dan pengiriman barang, serta potongan harga lainnya. Kemudian meminta daftar harga, katalog, brosur, serta contoh barang yang diperlukan. Selanjutnya pasti muncul pertanyaan bagaimana membuat surat permintaan dan penawaran. Nah, di sini menjelaskan bahwa caranya yaitu pertama, gunakan gaya berbahasa yang sopan, jelas, tidak ambigu dan tidak mendikte. Yang kedua, mintalah keterangan yang rinci dan jelas terkait dengan barang-barang apa saja yang dibutuhkan. Yang ketiga, nyatakan dengan jelas alasan-alasan apa saja yang mendorong Anda untuk mengajukan surat tersebut. Yang keempat, gunakanlah susunan kalimat dalam perspektif pembaca untuk membantunya dalam memahami. Yang kelima, akhiri surat permintaan dengan kata-kata yang saling menguntungkan kedua pihak. Dapat dilihat pada layar teman-teman mengenai contoh yang saya masukkan dalam video ini. Selanjutnya pembahasan alur surat niaga yang kedua, yaitu surat pesanan barang. Nah, di sini dijelaskan bahwa surat pesanan adalah surat dari pembeli yang dikirim kepada penjual yang berisi pesanan untuk membeli sejumlah barang atau memesan suatu jasa tertentu. Pemesanan dilakukan setelah calon pembeli mengetahui informasi tentang barang atau jasa yang akan dibelinya. Ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan utama sebelum membuat dan menyampaikan surat pesanan. Yang pertama, pertimbangan mengenai keadaan keuangan internal perusahaan. Dengan jelasnya, kondisi keuangan harus mencukupi dan menjamin keberlangsungan proses produksi sekaligus memelihara kepercayaan dari mitra bisnis. Jadi, jangan sampai mengecewakan penjual karena telat membayar. Pertimbangan yang kedua, dengan sebaik dan sematang mungkin mengenai barang-barang yang dibutuhkan dan yang penting saja. Kemudian, jika barang itu dijual, tetap memiliki harga nilai jual yang tinggi. Yang ketiga, dengan cermati dan perhatikan dengan saksama apakah syarat-syarat yang ditetapkan oleh penjual itu mudah dan dapat dipenuhi atau tidak. Yang keempat, pertimbangkan pula mengenai resiko yang mungkin terjadi jika pembeli menggunakan produk yang dibelinya dari penjual. Pertimbangan yang terakhir yaitu perlu dilakukan kajian ulang secara cermat, teliti dan akurat agar barang yang sudah dipesan sesuai dengan kebutuhan.
Untuk isi surat pesanan sendiri meliputi nama, jenis, tipe, dan ciri-ciri lain barang yang dipesan, kualitas atau mutu barang, jumlah atau banyaknya kuantitas barang, harga barang, potongan harga, diskon jika ada, tata cara atau sistem pembayaran dan penerimaan barang, cara pengiriman atau cara penyerahan yang dikehendaki, waktu penyerahan atau waktu pengiriman yang diinginkan. Adapun pertanyaan yang muncul, bagaimana sih cara menyusun surat pesanan atau cara membuat surat pesanan tuh bagaimana? Nah, ini menjelaskan bahwa yang pertama, jika memesan barang dengan lebih dulu mendapatkan penawaran dari pihak penjual, nyatakanlah dengan kalimat tegas dan sopan bahwa penawaran mereka diterima. Kemudian terangkanlah dengan rinci dan jelas tentang barang-barang yang dipesan. Ketiga, sebutkanlah pula syarat penyerahan dan syarat penawaran yang dikehendaki. Keempat, sebutkanlah pula cara pembayaran atas barang yang dipesan sebagaimana kesepakatan yang sudah diambil. Kelima, akhiri surat pesanan dengan kalimat yang mengandung harapan. Dalam praktek di lapangan, ada beberapa jenis surat pesanan yang biasa digunakan dalam transaksi bisnis. Dengan jenis-jenis surat pesanan itu sebagai berikut. Yang pertama, surat pesanan berdasarkan penawaran, yaitu surat pembeli memesan barang setelah lebih dulu menerima tawaran dari penjual atau produsen. Kedua, surat pesanan berdasarkan faktur, yaitu pembeli membuat surat pesan dengan cara membuat rincian dan tabel sesuai dengan surat penawaran yang disampaikan penjual atau produsen. Ketiga, surat pesan berdasarkan inisiatif sendiri, yaitu surat pesanan yang dibuat sendiri oleh pembeli tanpa didahului oleh surat penawaran dari penjual atau produsen. Berikut adalah contoh surat pesanan barang. Jadi bagaimana teman-teman? Apakah kalian cukup memahaminya mengenai surat niaga yang meliputi surat permintaan penawaran, surat pesanan barang? Atau lebih lanjutnya kalian langsung saja kali ya praktek. Ini ada tugas untuk kalian, tugas individu. Saya meminta kalian untuk membuat 2 surat, yaitu surat permintaan penawaran dan surat pesanan barang. Dengan ketentuan bentuk suratnya full block style, kemudian nama perusahaannya yaitu kalian tentukan dengan tetap karena kita akan mengikuti alur dari surat niaga. Kemudian isinya juga terserah kalian dan surat ini saling berbalaskan. Kemudian tugas ini dikerjakan di kertas folio dengan tulis tangan. Nanti hasilnya kalian scan atau foto dan kirimkan kepada forum penugasan yang disediakan. Dan selanjutnya kalian siapkan map untuk arsip surat yang sudah kalian buat. Terakhir, jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya pada tepat waktu ya teman-teman. Untuk menutup pembelajaran hari ini, saya ingin menitip pesan kepada kalian untuk jaga kesehatan selalu, jangan lupa tersenyum, dan jangan lupa bersyukur. Cukup sekian untuk hari ini, terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.